Sementara itu, di gereja, semua orang terkejut setelah mengetahui bahwa Kim Hee-il benar-benar pergi ke Busan, meninggalkan mereka dengan sebuah surat. Dalam surat tersebut, ia menyatakan ingin menangani masalah ini sendirian, karena terlalu berbahaya jika orang lain ikut campur. Ia hanya berharap agar mereka, terutama detektif Geong, dapat menjaga gudamgu selama ia pergi. Geong tampak marah karena ia adalah rekan yang paling dengan Hee-il dan ia mengalih informasi mengenai apa yang terjadi di Busan dan mencari tahu keberadaan Hee-il. Di Busan, Jaksana menemui para pengedar narkoba yang memiliki julukan berdasarkan nama ikan, seperti belut api Busan, ikan baru, dan ubur-ubur. Salah satu nama yang sedang dicari oleh Kim Hee-il adalah belut api Busan. Jaksanam juga bertemu dengan pemimpin mereka, Bos Park. Dalam pertemuan itu, Bos Park meminta maaf atas kejadian yang terjadi di Seoul dan berterima kasih kepada Jaksanam karena telah melindungi mereka. Jaksanam penasaran apakah Bos Park mengetahui siapa yang menangkap anak buahnya di Seoul, tetapi Bos Park tidak tahu. Untungnya, bos besar mereka belum mengetahui insiden tersebut. Bos utama kartel narkoba itu dikabarkan akan datang ke Korea setelah menyelesaikan operasi besar di Asia Tenggara. Jaksanam lalu meminta daftar artis yang memakai obat tersebut untuk dijadikan kambing hitam nantinya. Sementara itu, Kim Hee-il tiba di Busan dan mengunjungi sekolah teologi yang pernah memintanya untuk mengajar. Menurut Hee-il, kasus Sang Yeon dan keterlibatannya di sekolah teologi ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengungkap kartel narkoba. Di sana, ia bertemu dengan pemimpin gereja, Pastor Lee Wung-suk atau Dominic. Tanpa membuang waktu, Pastor Lee memperkenalkan Hee-il kepada para murid. Namun, metode pengajaran Hee-il yang belak-belakan dan berbeda dari pastor pada umumnya membuat Pastor Lee terkejut. Di sisi lain, rekan Kim Hee-il, Pater Yun, akhirnya memberikan kesaksian kepada polisi. Ia juga menjelaskan kepada Jaksa Park bahwa ia dan Hee-il adalah belators, pastor yang dipilih langsung oleh Vatikan untuk menjadi kesatria yang menegakkan keadilan tanpa mengambil nyawa. Para belators tersebar di seluruh dunia dan menjaga identitas mereka tetap rahasia, seperti agen-agen rahasia Vatikan. Orang-orang yang membantu belators disebut Koms, contohnya adalah Jaksa Park, Geong, dan kawan-kawan. Selain itu, ada kelompok pendukung lain yang disebut Vautor, yang bertugas mengawasi dan bertindak jika belators atau Koms dalam bahaya. Namun, Vautor dilarang menunjukkan diri secara langsung. Kim Hee-il ternyata menderita kerusakan saraf pada otak. Meskipun tidak secara langsung membahayakan nyawa, gejalanya bisa mematikan. Penyakit ini mungkin disebabkan oleh pekerjaannya selama ini, terutama dampak dari ledakan saat ia masih bertugas sebagai tentara. Kondisi tersebut membuat Hee-il rentan terhadap infeksi dan berpotensi mengalami kelumpuhan. Namun, meskipun menghadapi penyakit serius, ia tetap bertekad melanjutkan misinya untuk mencari kebenaran dalam kasus Sang Yeon. Suatu hari, Hee-il menerima telepon dari Pastor Lee, yang meminta bantuannya untuk menjemput seorang murid bermasalah bernama Cheido dari kantor polisi. Biasanya, Pastor Hong yang menangani masalah Cheido, tetapi karena ia sedang tidak ada, tugas itu diberikan kepada Hee-il. Cheido diketahui sering terlibat perkelahian karena tidak tahan melihat ketidakadilan. Namun, menurut Hee-il, tidak pantas bagi seorang murid yang masih belajar di sekolah teologi untuk berkelahi, apalagi sambil mengenakan kerah rohaniawan. Ia menasihati Cheido bahwa seorang pastor harus mampu menahan amarahnya. Di tempat lain, bos besar kartel narkoba, Kim Ho-sik, tiba di Korea. Penampilannya yang garang langsung membuat orang-orang di sekitarnya merasa terintimidasi. Anak buahnya menyambut kedatangannya dengan hormat. Tim Kim Ho-sik kemudian bertemu dengan beberapa polisi korup yang selama ini membantu operasi mereka. Awalnya, para polisi tersebut meremehkan Ho-sik, menganggapnya hanya anak muda yang tidak tahu apa-apa, dan meminta kenaikan upeti dari 8% menjadi 20%. Namun, Ho-sik membalas dengan menunjukkan kekejamannya, ia membuka peti berisi mayat-mayat pemimpin geng yang pernah menentangnya dan langsung membunuh salah satu polisi. Ho-sik menegaskan bahwa polisi harus patuh padanya, karena hanya dengan begitu ia dapat menjamin mereka tetap hidup dan sejahtera. Sementara itu, di Seoul, Geong mulai kehilangan semangat setelah Hee-il pergi ke Busan. Sikapnya yang aneh di kantor membuat kepala polisi menyuruhnya mengambil cuti selama sebulan. Geong pun memutuskan untuk menyusul Hee-il ke Busan, meninggalkan pesan untuk rekan-rekannya sebelum berangkat. Di sisi lain, Jaksa Park, yang sering dipanggil Pak Tua oleh Hee-il, akhirnya mengetahui bahwa Hee-il sedang berada di Busan untuk mengajar di sekolah teologi. Jaksa Park merasa sulit percaya bahwa Kim Hee-il, yang terkenal pemarah, bisa menjadi seorang guru.
Ia khawatir Hiil akan menghukum muridnya dengan keras jika mereka melakukan kesalahan. Sementara itu, di Busan, Kim Hiil mendapatkan informasi dari mantan preman dan bos rentenir, Go Jaip. Menurut Go Jaip, ada seorang pecandu bernama Ko Donggun yang sering memukuli wanita dan menganggap belut api Busan sebagai Tuhan karena terus memberinya obat-obatan. Tak mau membuang waktu, Kim Hiil bersama Go Jaip langsung mencari Donggan. Ia menemukan Donggan tepat saat ia hampir memukul seorang wanita lagi. Hiil segera menyergapnya dan memaksanya masuk ke dalam baskom berisi air dingin untuk menginterogasinya. Ketakutan akan mati kedinginan, Donggan akhirnya mengungkapkan lokasi markas belut api Busan. Hiil menyuruh Go Jaip menuju lokasi tersebut lebih dulu, namun, di tengah perjalanan, Hiil dikejutkan oleh kedatangan Gyeong, yang berhasil melacaknya melalui ponsel ajaib milik Go Jaip. Ponsel itu pernah disita polisi, dan ternyata Go Jaip masih menggunakan nomor yang sama. Hiil memerintahkan Gyeong untuk kembali ke Seoul dan melindungi Gudambu. Tetapi Gyeong menolak. Ia bersikeras untuk tetap bersama Hiil, dengan alasan bahwa dimanapun mereka berada, mereka bisa melindungi Korea bersama. Setibanya di markas belut api Busan, Hiil dan Gyeong segera bersiap. Seperti biasa, sebelum bertindak, Hiil melepas rompi rohaniannya. Mereka masuk dan menghadapi anak buah belut api. Namun, tiba-tiba beberapa mobil datang membawa lebih banyak orang bersenjata. Go Jaip yang menunggu di luar panik dan mencoba menghubungi rekan-rekannya, tetapi tidak ada yang menjawab karena Hiil dan Gyeong sibuk bertarung. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil menangkap belut api. Namun, belut api mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah pesuruh, bukan bos besar. Ia lebih memilih mati daripada membocorkan identitas bos sebenarnya. Saat situasi semakin tegang, tiba-tiba seorang polisi wanita dari unit investigasi narkoba Busan masuk dan memukul kepala belut api hingga pingsan. Tanpa basa-basi, polisi wanita itu menyuruh Hiil dan Gyeong untuk menyerahkan diri. Meski mereka berusaha menjelaskan bahwa mereka bukan penjahat, wanita itu tetap memaksa mereka mengangkat tangan.